fokus di 31 ini ya. 31 baru nanti 32. Ya, berurutan tahunnya. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan? Berarti pada 31, mulai 31. Oke, Proses yang berjalan. Yang 31 itu kan tentang pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Jadi ya itu sebagai acuan saya lah dalam mengambil keputusan pembelajaran. Jadi ketika ada terjadi masalah atau ada terjadi sesuatu gitu kan, mengaculah pada pengambilan keputusan itu ada 7 dia langkahnya. Jadi semakin saya paham gitu cara untuk mengambil keputusan itu supaya tidak membebankan satu pihak atau menyalahkan satu pihak gitu. Tapi bagaimana berkolaborasi semua pihak untuk membuat keputusan itu tadi tetap berpihak pada murid. Oke. Terus apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari proses pendampingan sebelumnya? Kita kemarin itu di coaching ya, coaching rekan sejawat ya kan. Jadi udah pernah coaching dengan rekan sejawat. Apa rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan itu? Ya, setelah kita pendampingan kemarin Bu, setelah itu semakin sering saya dijadikan teman-teman itu sebagai coach untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya jadi semakin erat tadi hubungan antara kolaborasi antara semua guru di sini gitu. Jadi ada peningkatan lah dari yang tadinya agak malu-malu atau sama saya gini masa takut lah mau curhat gitu kan. Sekarang jadi lebih enak gitu, mereka lebih sering bertanya kepada saya mengenai solusi apa yang bisa diambil dari setiap permasalahan yang bertanya. Ya, pokoknya mereka merasa senang jadi senang di coaching lebih dekat, lebih dekat gitu Bu. Karena cara meng-coachingnya kan juga kayak teman gitu. Dalam kerja lah ya, semakin akrab dalam kerja. Terus ini masih di situ juga kayaknya. Sudah pertama lagi. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan? Ya. Jadi selama 1 bulan ini Bu dengan belajar 31 keputusan itu jadi ketika mengambil keputusan itu ada hal-hal yang saya perhatikan. Tidak hanya kemauan saya saja, tapi juga saya banyak melihat faktor-faktor apa yang nanti akan terjadi, bagaimana cara mengambil keputusannya yang benar gitu. Apakah ada yang dirugikan dengan keputusan itu, apa masukan-masukan dari orang lain, itu jadi pertimbangan bagi saya dalam setiap mengambil keputusan gitu Bu. Kalau dulu kan nggak langsung aku mau gini. Sekarang harus banyak pihak-pihak yang dilihat, diperhatikan, yang pertimbangkan lah untuk mengambil keputusan itu. Ini pemetaan ya, pemetaan sumber daya. Apa yang Bapak Ibu temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Jadi dalam pemetaan ini ya Bu, ternyata banyak pihak-pihak yang bisa kita manfaatkan, kita kerjasama dengan mereka untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran gitu. Biasanya kan cuman fasilitas sama guru lain, sekolah belajar. Contohnya seperti apa nih pihak nih? Misalnya ada modal manusianya kan, modal manusianya seperti ya kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan warga sekolah ini aja, misalnya ya tukang bangunannya atau tukang kebersihannya, itu bisa membantu kita dalam mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Atau juga ada modal lingkungan, bisa pakai lingkungan sekolah kita, lingkungan di sekitar sekolah, misalnya ada sawah, ada gedung-gedung, ada lingkungan alam yang lainnya, itu
ternyata bisa digunakan sebagai proses pembelajaran gitu. Apalagi Tapi hal menariknya adalah hal menariknya banyak yang ditemukan. Ternyata itu juga rupanya bisa dijadikan modal kita juga untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi. Banyak orang tua murid juga bisa kita jadikan sumber pembelajaran gitu kan. Misalnya profesinya dokter bisa kita jadikan narasumber kegiatan di sekolah gitu. Atau ada orang tua yang punya seperti kerajinan yang bisa dilakukannya, bisa kita jadikan sumber pembelajaran juga gitu. Bisa kita terapkan kepada siswa juga langsung. Jadi perannya banyak hal-hal yang bisa rupanya dijadikan, bukan hanya dari dalam sekolah, iya, betul. dari luar sekolah yang Sekolah. berhubungan dengan sekolah bisa dijadikan sebagai sumber daya yang mendukung Pembelajaran sekolah ya. betul. Dari mulai. Kemudian perubahan apa yang Bapak Ibu harapkan? Kalau seperti itu tadi kan hal menariknya ada. Kalau sudah itu dilaksanakan, apa yang menjadi berubah, menjadi lebih menarik gitu? Ya harapannya pasti Bu, pembelajaran itu lebih menarik lagi, lebih banyak lagi, lebih kaya lagi. Yang selama ini kita nggak tahu itu adalah sumber pembelajaran, jadi tahu ini juga belajar ini loh gitu. Profesi guru yang tukang keramik misalnya, pembuatan keramik, ternyata mereka juga sebagai sumber belajar kita bisa dibuat gitu. Nah, jadi selama ini yang kita tahu kerjanya apa sih, kita cuma nanya kerja orang tuanya apa, ini seharusnya Semacam di sini kan banyak industri ya. ya kan? industri. Jadi kalau misalnya ada orang tua dari murid kita itu yang bekerja, contoh yang bekerja di industri itu yang pabrik ini lah misalnya ya kan. Jadi mungkin seperti bagaimana cara buat gitu ya kan. Jadi udah saya terapkan juga itu Bu. Nah, seperti yang kemarin kan pernah nggak diajak orang tua murid itu gitu bercerita di depan? Pernah itu memang pernah beberapa kali Bu, cuma memang belum intensif lah gitu. Jadi mungkin setelah ini akan jadi rencana kami ke depannya, setiap profesi orang tua itu memang bisa dijadikan sumber belajar. Iya betul. Bahkan petani pun bisa kita jadikan bagaimana cara bercocok tanam. Karena ada kadang yang orang tuanya petani, anaknya nggak mengetahui bagaimana caranya mengelolanya. Padahal di situ bisa jadi nanti kedepannya tuh jadi lapangan pekerjaan mereka gitu kan. Iya. Ya untuk apa belajar jauh-jauh? Kalau misalnya di rumah aja ada. Cocok lah ya. Saya aja kepikiran soalnya kan saya perhatikan di grup. Ini nanti diminta sama CGT demonstrasi kontekstual hari 33. Saya kan 33. Itu berhubungan program. Jadi saya lihat ini pendampingan. Jadi ini pendampingan di sini sumber daya. Kalau saya lihat di tema awalnya pendampingan itu tema 31 kan ada jadinya. Nyambung sama-sama aja. Iya. Kan sebenarnya nyambung juga dia. Nyambung memang. Ibaratnya kalau di 31 kan kayak mana, misalnya saya mau buat pembelajaran di luar kelas, kayak mana cara ngambil keputusannya saya ini kan gitu. Dan otomatis saya hapus panjang-panjang. Ini lalu, kalau jadi iso sama laksana merah memang menyebui. Rencana 5 tahun. Murah, di ko isa narito. Iba medyo kasar para ito mengaranakan ng ipeng na 1.900.000 lo gitu. Kan? Jadi iba lo 2 juta misalnya iba yang dikasar.